di dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dibacakan maulid Nabi Muhammad selalu hadir. Mana Beb? Kok nggak kelihatan Nabi Muhammad? Bagaimana kamu bisa melihat hadirnya Nabi? Mata kamu pagi siang sore malam maksiat, terlalu banyak hijab, terlalu banyak penghalang, sehingga engkau tidak bisa melihat hadirnya Nabi Muhammad. Engkau yang tidak bisa melihat hadirnya Nabi, yakini Nabi Muhammad melihat hadirnya kalian di majelis saudara-saudara. Jangan kamu kira Nabi Muhammad tidak hadir. Saudara-saudara, kamu tahu di Libanon, orang-orang Libanon kalau ngerayain maulid, kalau kita kan pakai petasan, orang Libanon nggak pakai petasan. Tahu pakai apa? Pakai senjata. Ditembakkan ke atas. Setiap maulid, setiap Rabiul Awal. Nah, di Libanon kan banyak juga orang Kristen. Satu waktu ketika mereka lagi menembakkan senjata ke atas, ada peluru yang nyasar. Itu peluru nyasar di kepala seorang anak kecil yang beragama Kristen. Bapak ibunya agama Kristen. Nyasar itu peluru. Dibawa ke rumah sakit Libanon. Rumah sakit Libanon gak terima, karena ini peluru udah hampir nembus otak. Dibawa ke Amerika. Dokter semua angkat tangan. Ini anak udah koma, udah gak sadar. Dokter panggil gini ibunya, ibu sih, ini anaknya ibu, beberapa jam lagi pasti dia meninggal. Akhirnya ini ibu teriak, "Hei Muhammad, coba kamu lihat kelakuan umat kamu. Umat kamu ngerayain maulid, mereka tembakkan senjata ke atas sehingga pelurunya nyasar di kepala anak saya yang tidak berdosa. Tanggung jawab kamu wahai Muhammad." Sambil nangis ibu tersebut. Akhirnya dia masuk ke ruangan anaknya, pengen lihat anaknya untuk terakhir kali. Ketika dia baru buka pintu, kaget dia saudara-saudara. Dia lihat anaknya bangun, bekas luka tembakannya hilang. Anaknya bilang, ibu, jangan suruh itu orang keluar, tutup pintu ibu. Jangan biarkan dia keluar. Siapa? Itu tadi Muhammad datang di sini, dia usap saya punya kepala. Akhirnya itu ibu masuk Islam, dokter yang lihat masuk Islam, semua yang melihat kejadian tersebut masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad akan selalu ada saudara-saudara. Cuma dalam kitabnya Abu Yamaliki dijelaskan bisa juga Nabi Muhammad gak hadir. Walaupun kamu baca maulid Nabi gak hadir. Kok bisa? Jikalau di dalam peringatan maulid ada hal-hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Pertama, ikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat itu bercampur laki perempuan tanpa pemisah, tanpa ada penghalang. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Yang kedua, lagi baca maulid ngerokok, Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jangan dikira saya ini anti rokok. Saya juga kereta ngerokoknya saya. Kalau kiai rokoknya 2 bungkus, saya sehari 4 bungkus saya. Tapi kalau kau lagi duduk baca maulid ngerokok, Nabi Muhammad gak bakal hadir. Jangankan merokok, bawa rokok ada Nabi gak hadir. Apalagi diisap itu rokok saudara-saudara. Nabi Muhammad gak bakal hadir. Saya juga perokok, cuma ada saatnya, ada waktunya. Jangan ngebul mulu kayak knalpot. Saya merokok, saya ada saatnya, ada tempatnya, ada waktunya. Jangan pas lagi baca maulid, selesai maulid kamu mau rokok kayak mau apa, gak ada masalah. Yang penting baca maulid itu udah selesai. Kalau lagi baca maulid kamu pengen rokok, masuk ke dalam rumah, tutup. Jangan sampai hanya gara-gara satu congor yang merokok semua orang gak dapat berkah dari Muhammad gak hadir. Kamu tahu dalam kitab diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika ditarif, beliau adalah memiliki magam tingkatan kewalian yang sangat tinggi. Tingkat wali yang paling tinggi di atas wali kutub tahu apa? Yaitu seorang wali yang berjumpa dengan Nabi Muhammad yang total dalam keadaan terjaga. Itu adalah magam wali yang paling tinggi. Habib Ali mendapatkan itu magam di umur 10 tahun saudara-saudara. Nah, satu waktu di jalanan Karim, beliau melihat Nabi Muhammad itu masuk ke rumah satu orang. Baru nyampe pintu, Nabi Muhammad keluar lagi. Habib Ali tanya, ya Rasulullah. Jadi yang dilihat tuh ruhnya Nabi. Ya Rasulullah, tadi aku lihat kamu mau masuk ke rumah itu orang, tapi kamu keluar lagi. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan maulid.
Tapi tidak jadi aku masuk, aku keluar lagi karena ada yang bawa tembakau. Bawa doang itu. Nabi gak hadir, apalagi dihisap. Jangankan kita, anak cucunya saja bawa rokok gak ditengok. Kamu tahu, ada satu wali sedang bersiarah di hadapan kubur Nabi Muhammad. Ketika dia lagi siarah, sadar ini, dia lihat Nabi lagi mondar mandir. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu ini kayaknya sedang kehilangan sesuatu. Iya, kata Rasulullah, aku pengen nemuin cucuku tuh yang di samping tiang. Terus kenapa tidak kamu temui ya Rasulullah? Aku nggak bisa temuin dia karena di kantongnya ada tembakau. Cucunya nggak ditemui, kamu siapanya?